Pancasila sebagai dasar negara bangsa Indonesia lahir dari pemikiran para tokoh yang disarikan dari tradisi leluhur nenek moyang di Nusantara. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Jadi Pancasila yaitu 5 asas atau dasar. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila adalah sejarah panjang yang harus dilalui bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Siska Indriani, saya sebagai seorang mahasiswi. Mengenai persoalan yang pertama, menurut pendapat saya pribadi, semua masyarakat itu wajib menjalankan nilai-nilai Pancasila, bahkan bukan hanya saja masyarakat, akan tetapi pemerintah juga. Menurut saya, semua warga Indonesia itu berhak menjaga dan menjalankan nilai-nilai Pancasila, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Kita semua bisa menjaga dan menjalankannya pada kehidupan sehari-hari dengan hal yang sederhana, seperti yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu dengan cara kita menghargai agama dan kepercayaan orang lain, saling menghormati, tidak membeda-bedakan, menjaga hubungan baik dengan setiap warga walaupun kita semua berbeda bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya, dan menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada, dan juga menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Lalu, menurut saya yang menjalankan dan menjaga nilai-nilai Pancasila bukan hanya pemerintah dan pejabat-pejabat lainnya, tetapi masyarakat kecil pun harus menjalankan dan menjaga nilai-nilai Pancasila. Kenapa begitu? Karena Pancasila merupakan simbolis negara Indonesia dan Pancasila juga merupakan pemersatu bangsa Indonesia. Jadi siapapun orangnya, dimanapun pekerjaannya, apapun statusnya, jika dia hidup dan tinggal di Indonesia, dia wajib dan harus menjalankan serta menjaga nilai-nilai. Pendapat saya yang berhak menjaga dan menjalankan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan itu tidak hanya untuk satu golongan pemerintah atau pemerintah saja. Semua golongan masyarakat dari yang kaya sampai yang miskin harus menjaga nilai-nilai Pancasila. Menurut saya, sebaiknya kita ajarkan nilai-nilai Pancasila kepada anak sejak usia dini. Kenapa begitu? Agar saat tumbuh dewasa dia bisa mempraktekkan nilai-nilai Pancasila. Jadi saat anak usia dini itu masuk ke sekolah dasar, kita harus memperkenalkan apa saja nilai-nilai Pancasila, bagaimana kita mempraktekannya, agar saat tumbuh dewasa dia bisa mempraktekannya dengan baik dan benar. Sebaiknya kita tanamkan atau kita ajarkan nilai-nilai Pancasila itu sejak dini. Mengapa dengan demikian? Karena pada saat ia sudah dewasa, bukan lagi kita mengajarkan nilai-nilai Pancasila, akan tetapi mereka sudah bisa menerapkan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya sejak usia dini kita sudah diajarkan nilai-nilai Pancasila agar pada saat dewasa nanti, pada saat usia menginjak remaja nanti, kita sudah terbiasa. Karena jika dari kecil tidak diajarkan nilai-nilai yang positif, maka suatu saat nanti bisa berdampak negatif. Jadi sebisa mungkin dari sejak dini, usia dini, kita sudah diajarkan nilai-nilai Pancasila. Dan seharusnya nilai-nilai Pancasila itu diajarkan kepada masyarakat dari sedini mungkin agar nilai-nilai Pancasila ini meresap ke dalam jiwanya. Dari pendapat narasumber, saya menyimpulkan bahwa semua golongan masyarakat tidak memandang kasta, harta, agama, dan umur wajib menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan nilai-nilai Pancasila seharusnya diajarkan sedini mungkin dari lingkungan keluarga, terutama lebih awal harusnya diajarkan dari lingkungan rumah kayak gitu sedini mungkin, agar nanti ketika mereka dewasa mereka bukan lagi mempelajari tapi mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.
Pancasila adalah satu dasar yang dinamis yang dapat menghimpun segenap rakyat Indonesia. Pancasila akan berarti jika diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.